baik, sampai kita di part 5 part terakhir. Untuk menutup diskusi ini, silakan masing-masing jurusan program studi menyampaikan refleksi dari diskusi, sikap atau pernyataan penutup atau closing statement. Boleh, silakan dimulai dari kawan antropologi. Oke, dari antropologi terkait dengan closing statement. Kembali lagi, diskursus antropologi sendiri itu lebih mengarahkan kepada seperti sahabat kita, mungkin teman-teman dari psikologi, dari biologi, dari hukum, dari kedokteran, dan dari pembangunan sosial dan kesejahteraan. Antropologi itu lagi-lagi akan mengarah bagaimana child free ini itu akan berdampak secara langsung dalam artian pelaku dan yang dilakukan itu mengarah pada manusia itu sendiri, mengarah pada antropo itu sendiri. Di sini merupakan gebrakan bahwa bagaimana sebenarnya kita itu masyarakat yang dinamis, kita masyarakat yang berubah, kita masyarakat yang tidak cuma diam di satu tempat. Kita adalah masyarakat yang disitu bebas. Bebas secara pusat adalah kebebasan bertanggung jawab, yang disitu tanggung jawabnya milik masing-masing pribadi, masing-masing manusia yang hidup dalam masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya moral imperatif, moral terhadap konsep keluarga yang harus prokreatif, harus reproduktif, itu nggak lagi menjadi tuntutan secara kultural, tetapi menjadi pilihan secara personal. Disinilah terdapat independensi, di mana child free menjadi pilihan lepas bebas, di mana orang-orang itu bisa memilih dan memilah dan menjalani kehidupannya tentang konsep keluarga yang mereka pahami sendiri. Entah mereka punya anak, entah mereka punya, entah mereka mau jadi ibu atau ayah, mereka mendefinisikan diri mereka ibu atau ayah, atau aku ibu yang di rumah aja, atau ayah yang di rumah aja, atau yang dan lain sebagainya. Dan disinilah Annie Blackstone mengatakan bahwa they want the freedom to find fulfillment in a way that is not conducive to child rearing. Yang mana itu semua akan mengarah pada parent or not, individuals' own interests, needs and desires are bound to shape the path they choose. Artinya adalah bagaimana sebenarnya semua keluarga itu adalah pilihan dalam kehidupan masing-masing. Dan tentunya ini akan berimplikasi kepada dunia kita sekarang ini, di mana kita mengalami proses atau suatu fenomena antroposen dan mengalami kepunahan anak-anak kita sendiri. Bumi ini pada akhirnya perlu kita selamatkan dengan cara secara tidak itu dengan mengurangi jumlah kita sendiri. Dengan secara perlahan kita memahami bagaimana seharusnya kita hidup. Kasihan kalau misalnya kita masih tetap pada konsep atau pedoman banyak anak banyak rezeki. Yakinkah gitu? Atau enggak, jangankan itu. Kita rawat bumi ini untuk anak cucu kita. Anak cucu kita bisa tersiksa dengan bumi sekarang ini. Itu yang saya yakinkan. Dan seperti itulah bagaimana antropologi melihat child free ini sebagai pilihan bebas, lepas bebas, dan kedua sebagai salah satu jalan untuk menyelamatkan kita dari antroposen, anak-anak kita dari antroposen. Begitu. Ya, terima kasih antropologi. Sekarang silakan hukum untuk memberikan closing statement. Oke, kalau dari hukum sendiri sebenarnya ilmu hukum ini kan bukan suatu ilmu yang bisa mengambil stance gitu ya. Tapi kita berbaku pada undang-undang, apa peraturan yang berlaku maka itulah yang kita pilih gitu. Tapi kalau mengenai pendapat aku pribadi terkait child free ini sendiri kan merupakan pilihan yang dijalani oleh setiap pasangan ketika dia memutuskan untuk memiliki anak atau enggak gitu. Tapi yang aku inginkan adalah terlepas dari dia memiliki punya anak atau enggak, terlepas dia nantinya akan child free atau enggak, negara itu harus hadir di kedua-duanya gitu. Terkait ketika seseorang memilih untuk memiliki anak, maka tanggung jawab untuk anak agar dapat tumbuh dan berkembang dan konteksnya di sini untuk menjadi keturunan dari suatu bangsa, maka negara juga harus hadir untuk melindungi, menciptakan peluang yang aman bagi anak, memastikan kesejahteraan mereka, sesimpel memastikan udara yang mereka hirup itu juga terlepas dari polusi-polusi biar mereka bisa bertumbuh kembang dengan sehat. Dan pada orang-orang yang tidak cantik seharusnya ada peraturan-peraturan yang bisa mendukung orang tua yang memilih untuk tidak cantik. Contohnya seperti kalau misalkan di kantor orang tua yang punya anak itu kan bisa punya cuti melahirkan, lalu bisa misalkan minta cuti tambahan ke kantor dengan alasan anak saya sakit, anak saya gini
deserve day off, mereka juga deserve perlindungan insentif-insentif yang dibebankan yang diberikan kepada orang-orang yang memilih untuk punya anak, karena pasti setiap orang itu punya tabungan yang beda-beda gitu. Jadi menurut aku sendiri, terlepas dari isu ini seharusnya didukung atau enggak, harusnya kita juga membahas juga terkait hadirnya negara dalam perlindungan anak dan kepada orang-orang tua yang memilih untuk melindungi anak. Sudah ya, Bu? Sudah. Lanjut ya. Kedokteran, silakan. Oke, jadi kalau dari kedokteran sendiri, sebenarnya singkat aja. Intinya ketika seseorang ingin child free, itu pilihan mereka balik lagi. Mereka yang tahu badan mereka seperti apa, kondisi kesehatan fisik dan mental, bahkan mungkin finansialnya seperti apa, itu hanya orang itu yang tahu gitu. Karena kan memiliki anak adalah tanggung jawab dan komitmen seumur hidup. Jadi nggak bisa orang, aku pengen punya anak gitu kan. Karena banyak banget ya sekarang. Karena banyak banget sekarang tuh masyarakat yang punya anak karena ngeliatnya kayaknya lucu dia punya anak gitu kan, gemes gitu. Malas kuliah nikah aja. Iya, malas kuliah juga banyak banget ditemuin kan. Apalagi banyak banget masyarakat Indonesia yang punya anak tapi mereka ternyata belum siap gitu. Jadi kan kadang kasihan anaknya hidupnya nggak sejahtera gitu. Jadi memang intinya untuk seseorang memutuskan dia akan child free atau tidak, itu harus mempertimbangkan banyak sekali hal, terutama dalam masalah kesehatan kalau di kedokteran. Dan kalau di kedokteran sendiri, jika memang seandainya seseorang itu ingin child free, dia harus tahu risikonya dan melakukan kontrol secara baik kalau buat perempuannya. Seperti misalnya dikontrol payudaranya secara rutin, terus scanning rahim secara periodik begitu, agar terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat terjadi yang sudah disebutkan oleh aku sebelumnya ketika seseorang memutuskan untuk child free. Dan karena hidup tanpa anak ini juga memang berpotensi memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan, jadi jika ada pasangan hendak mengambil pilihan tersebut, lebih baik sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Jadi jangan sembarang nggak usah deh gitu, kayak nggak usah konsul, udah nggak punya anak aja gitu kan. Jadi jangan sembarang mengambil pilihan tanpa melakukan riset dan konsul terlebih dahulu ke ahlinya, terutama ke dokter gitu. Kalau dari kedokteran mungkin begitu. Betul. Nah. Perlu. Siap, halo dok. Oke. Silakan, PSBK. Oke, terima kasih. Sebagai orang pembangunan juga kan, menghargai aspek-aspek lokal gitu. Kalau itu dari developmentalis sendiri, child free atau tidak, tentu itu sangat pilihan pribadi gitu. Yang menjadi concern adalah bagaimana hak-hak mereka yang child free dan tidak tetap dilindungi, bagaimana mereka tetap terjamin, dan bagaimana negara bisa mengatur hal ini ke depannya gitu, entah implikasi terhadap bonus demografi atau ketenaga kerjaan dan lain-lain. Diharapkan negara bisa hadir dan menghadirkan kebijakan sosial yang menginput itu semua tadi. Secara personal, child free bagaimana ya? Manusia bisa bahagia dengan anak, manusia bisa bahagia tanpa punya anak. Kita bebas memilih memiliki anak ataupun tidak, karena memiliki anak itu sebuah pilihan pribadi dan bukan tuntutan dari masyarakat, dan bukan natural step next of our life gitulah. Nah, dan pada akhirnya pilihan untuk memiliki atau tidak memiliki anak sebuah pilihan yang valid dan bebas untuk dilakukan. Oke, baik, silakan closing statement sikap dari psikologi. Oke, dari sudut pandang psikologi yang humanis ya, kita percaya kalau semua orang itu berhak untuk memilih pilihan hidupnya dan menjalani pilihan hidup sesuai apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena orang itu yang tahu kondisi dirinya sendiri gitu. Jadi nggak bisa seseorang tuh didikte sama orang lain. Itu mungkin nanti nyambung tentang hak-hak perempuan dan lain-lain. Tapi mungkin di sini aku lebih ngarah ke hak dari orang tua itu ya. Kalau mereka memilih untuk child free atau seseorang memilih untuk child free, ya sudah gitu. Kalaupun kita paksakan dia tuh nggak child free, apakah kita bisa menjamin kebahagiaan dia? Apakah kita bisa menjamin fulfillment-nya? Apakah kita bisa menjamin dia akan menjalani hidup dengan baik atau merawat anaknya dengan baik? Enggak kan? Kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan gitu. Ya udah, berarti dibebaskan saja dia memilihnya. Regardless of that, mungkin yang bisa di-emphasize adalah kita harus tetap menghargai pilihan satu sama lain, karena basically kita semua hanya manusia yang berhak bahagia gitu. Itu loh, that's what we deserve. To be happy. Sudah. Oke, terakhir sebagai closing statement sesi terakhir juga. Tulisan terakhir silakan pada yang biologi. Oke, terima kasih Arwi.
dari biologi sendiri ya, jika kita ingin membenahi alam, khususnya mungkin dalam climate change ini ya mungkin membenahi alam ini merupakan suatu yang cukup mustahil karena alam itu merupakan suatu yang abstrak ya. Kita nggak bisa memprediksi benar-benar ke depannya tuh apakah climate change ini akan menghilang atau justru memburuk kayak gitu. Nah, tapi apakah dengan mengurangi ataupun mengendalikan populasi merupakan cara paling ampuh? Ya kita bisa lihat sendiri ya, udah banyak banget cara untuk mengendalikan populasi ini. Namun masalah climate change ini tidak kunjung usai. Nah, mungkin salah satu cara paling ampuh yaitu pendidikan, di mana kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk punya anak ataupun tidak memiliki anak kayak gitu. Tapi kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai darurat climate change ini. Jika kita memiliki terlalu banyak anak mungkin ya, dan overpopulasi ini kayak gitu, sehingga pendidikan ini harus mematahkan stigma yang tadi diberikan oleh Pengki, yaitu banyak anak banyak rezeki, karena itu sudah tidak relate lagi di kehidupan sekarang gitu kan. Sudah tidak relate lagi karena dulu mungkin karena banyaknya kita yang petani ya, banyak yang membantu seperti itu kan. Benar-benar kerjaan petani mereka. Nah, benar. Banyak tenaga kerja. Nah, Cakri sendiri dampak dalam jangka waktu yang panjang itu dapat menuruni jumlah populasi yang cukup drastis yang tadi sudah saya highlight sebelumnya ya. Nah, mungkin untuk membenahi alam sendiri emang menjadi tanggung jawab manusia. Nah, kalau emang kita tidak bisa mengendalikan populasi, mungkin dilansir dari Fox.com ya, solusi lain yang itu justru sangat membantu ya, kita dapat mendukung charity-charity yang sekiranya bisa membenahi fokus di climate change ini, karena lebih baik kita membenahi alam tanpa harus melawan hukum alam itu sendiri. Itu mungkin kemudian saya. Terima kasih banyak. Mantap, oke tepuk tangan dulu. Oke, moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada semua. Terima kasih penonton yang nonton YouTube ya, dimanapun berada, pagi, siang, sore, malam ya. Esok jadi tonton ya. Mungkin sebagai penutup tentu banyak yang bisa kita ambil dari diskusi tadi yang bisa kita pelajari. Pada diskusi ada pada akhirnya ya, awalnya kita membicarakan garis besar, kemudian ke detail-detail bagaimana pro kontra pertimbangan, hingga akhirnya bagaimana berefleksi, bersikap, dan bagaimana menutup diskusi ya. Secara aspek tentu kita bisa melihat bahwa satu topik ini nih bisa dibahas dalam perspektif multidisiplin. Nah, kemudian secara dimensi tadi disebutkan nih beberapa dimensi, ada dimensi ruang, jadi tergantung di mana, apakah ruang sempit, minor, mayor. Kemudian ada dimensi waktu juga, tergantung kapan. Mungkin sekarang bagaimana, mungkin dulu. Tentu diskusinya tidak akan berakhir seperti ini. Juga tentu dalam diskusi, dalam pendapat akan tergantung siapa yang bicara, tergantung apa yang dipelajarinya, apa yang dipahaminya. Nah, dalam konteks ini tentu kita yang berdiskusi, kita semua mahasiswa, kita ini pembelajar dari segala apa yang sedang kita pelajari ini, gitu ya. Mungkin nanti kalau siapa yang bicara dalam diskusi ini berbeda, tentu bisa jadi hasilnya berbeda, apa arah diskusi yang berbeda seperti itu. Keseluruhan sekian trending topic talks, judul isu child free dalam perspektif multi jurusan oleh Keman UGM dan mahasiswa jurusan hukum, kedokteran, PSDK, psikologi dan biologi. Sampai di sini, sampai jumpa di Rebut Jarak Aman berjudul Natalitas dari Tunggal Ivan ke Ranah Publik. Terima kasih. Terima kasih.